Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Dr. SPDM PDMM, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Witri Widya dengan NIM 2305361 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang penerapan sistem informasi di tingkat manajemen. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas, yang pertama itu ada jenis-jenis keputusan, yang kedua ada sistem informasi untuk all manager, yang ketiga ada sistem informasi untuk middle manager, yang keempat ada sistem informasi untuk top manager. Baik, lanjut saja kepada materi pertama, yaitu jenis-jenis keputusan. Yang pertama itu ada keputusan operasional. Keputusan ini diambil oleh manajer tingkat bawah dan berfokus pada kegiatan sehari-hari yang bersifat rutin dan terstruktur. Keputusan operasional ini membantu menjalankan fungsi-fungsi dasar organisasi. Contoh keputusan itu seperti penjadwalan karyawan, pemrosesan transaksi penjualan, dan pengelolaan inventaris. Yang kedua ada keputusan taktis. Keputusan ini diambil oleh manajer tingkat menengah untuk mendukung implementasi kebijakan dan strategi dalam jangka panjang yang telah diterapkan. Contoh keputusannya seperti perencanaan anggaran, strategi pemasaran, dan alokasi sumber daya antar departemen. Yang ketiga ada keputusan strategis. Keputusan ini diambil oleh manajer tingkat atas dan berkaitan dengan arah strategis perusahaan. Keputusan ini memiliki dampak jangka panjang dan melibatkan perencanaan serta kebijakan besar. Contoh keputusannya itu seperti ekspansi pasar internasional, akuisisi perusahaan, dan pengembangan produk baru. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu sistem informasi untuk low manager. Sistem informasi untuk low manager ini yaitu sistem pemrosesan transaksi, Low Transaction Processing System. TPS digunakan untuk memproses transaksi harian yang terjadi dalam operasional perusahaan. Sistem ini mengumpulkan dan menyimpulkan data transaksi secara otomatis, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan operasional. Tujuannya untuk menyediakan data real-time yang akurat untuk mengembalikan keputusan operasional yang efisien. Contohnya seperti sistem point of sale, sistem penggajian, sistem pengelolaan inventaris. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu sistem informasi untuk middle manager. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen. MIS mengumpulkan data dari TPS dan menyajikan laporan yang terstruktur tentang kinerja organisasi. MIS mendukung pengambilan keputusan taktis dengan menyediakan informasi yang relevan dan ringkasan laporan dalam bentuk periodik. Tujuannya itu untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja, memantau tren, dan mengelola sumber daya. Contohnya seperti laporan penjualan bulanan, laporan keuangan, dan laporan kinerja departemen. Selanjutnya itu sistem pendukung keputusan. DDS digunakan untuk membuat keputusan yang lebih kompleks dan semi terstruktur. Sistem ini memungkinkan manajer untuk menganalisis data dalam berbagai cara, memodelkan skenario, dan membuat prediksi. Tujuannya untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan kemampuan
untuk melakukan analisis mendalam dan evaluasi skenario. Contohnya seperti sistem perencanaan anggaran, sistem pemodelan keuangan, dan analisis data pelanggan. Selanjutnya yaitu sistem informasi untuk top manager. Yang pertama ada sistem informasi eksekutif. EIS memberikan informasi yang sangat ringkas, seringkali dalam bentuk grafik atau dashboard, untuk membantu manajer tingkat atas membuat keputusan yang strategis. Sistem ini menyediakan akses cepat ke indikator kinerja utama dan informasi lainnya yang relevan. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran umum yang jelas dan mudah dipahami tentang kinerja perusahaan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Contohnya itu ada dashboard yang menampilkan tren kinerja perusahaan secara keseluruhan, analisis pasar, dan analisis kompetitor. Yang kedua ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. ERP mengintegrasi berbagai fungsi bisnis dalam satu platform untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang operasional perusahaan. Ini mencakup keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Tujuannya itu untuk mempermudah pengelolaan sumber daya dan memberikan informasi yang diperlukan untuk keputusan yang strategis. Contohnya itu seperti sistem ERP yang mengintegrasikan data keuangan, inventaris, penggajian, dan pemasaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini yaitu penerapan sistem informasi di tingkat manajemen sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Sistem informasi yang tepat dalam membantu manajer di setiap tingkat untuk membantu keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan berbasis data. Dengan penerapan sistem informasi yang tepat di setiap tingkatan manajemen, organisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta responsivitas terhadap perubahan lingkungan bisnis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.